adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kepada orang tua yang masih setia mendampingi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk memuji Tuhan dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku dengan medley Sayang Sayang Disayang. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Mari kita menyanyikan dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap matamu Bapa. Yang telah
mengatakan bahwa besar anugerah Tuhan. Adik-adik bersama orang tua harus ingat bahwa dalam setiap musim hidup adik-adik bersama orang tua, anugerah Tuhan selalu besar dan Tuhan selalu menyertai. Kita mau dengar firman hari ini, tapi sebelumnya Kak Lasri mau ajak adik-adik bersama orang tua, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Biar firman Tuhan hari ini adik-adik boleh mengerti, bahkan adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Bapak, berkati juga Kak Lastri yang akan menyampaikan firman. Tuhan urapi agar apa yang disampaikan boleh berasal daripada Tuhan dan boleh dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Terpujilah namamu, hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kak Lastri yakin pasti adik-adik tetap dalam keadaan sukacita. Walau kita masih belum bisa ketemu, kita masih ibadah online, tapi Kak Lastri percaya tidak mengurangi sukacita adik-adik. Kak Lastri mau tanya dulu nih, siapa yang minggu lalu masih ingat firman Tuhannya? Ada yang masih ingat siapa firman Tuhannya yang membawakan firman minggu lalu? Benar banget, minggu lalu firman Tuhan kita dibawakan oleh Kak Yudi. Nah, Kak Yudi ini salah satu pelayan sekolah minggu di Raja Wali Ministry. Kak Yudi minggu lalu cerita bagaimana adik-adik sekolah minggu punya potensi. Nah, minggu ini Kak Lastri juga mau cerita firman Tuhan. Tapi beda, Kak Lastri hari ini mau cerita tentang garam. G-A-R-A-M, garam. Kira-kira ceritanya seperti apa? Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari buka Alkitab adik-adik dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50. Sekali lagi dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-50. Kalau adik-adik sekolah minggu sudah bisa buka Alkitab, mari buka Alkitabnya. Tapi yang belum bisa buka Alkitab, Kak Lastri minta orang tua, mohon bantu anak-anak sekolah minggu buka Alkitab, dengar firman sama-sama. Sudah dapat Alkitabnya? Kalau sudah, judul perikopnya adalah siapa yang menyesatkan orang, tentang garam. Ayat yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timbang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat yang ke-47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, judul perikop kita menceritakan tentang garam. Nah, Kak Lastri mau tanya, ada yang tahu garam itu fungsinya apa? Garam biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, kalau adik-adik perhatikan nih, kalau mama masak di dapur, pasti pakai bumbu yang namanya garam. Tujuannya apa?
biar masakannya enak, biar ada rasanya. Coba deh sekali-sekali minta mama masak tapi nggak pakai garam. Kira-kira enak nggak masakannya? Pasti tidak enak, karena ada yang kurang, yaitu garamnya. Fungsi garam itu sangat baik dalam kehidupan kita, membuat masakan menjadi enak. Lalu dalam kehidupan di industri yang lain, garam juga bisa digunakan untuk obat-obatan, untuk kosmetik dan yang lain-lain. Jadi garam ini kecil-kecil tapi bermanfaat besar. Nah, Kak Lasri hari ini punya satu eksperimen menceritakan gimana sih pentingnya garam dalam hidup. Adik-adik di rumah siapkan 2 gelas, 1 telur dan 1 sendok serta air. Sekali lagi 2 gelas, siapkan 2 gelas kosong, 1 telur, 1 sendok dan air. Kira-kira kita mau bikin apa hari ini? Tetap perhatikan videonya ya. Adik-adik, di sini Kak Lasri punya 2 gelas. Nah, ini gelas pertama, lalu ini gelas kedua. Diisi air setengah dari gelasnya. Lalu Kak Lasri punya 1 telur nih. Telurnya masih mentah ya, belum dimasak. Nah, coba adik-adik perhatikan. Telur yang mentah Kak Lasri masukin. Kira-kira apa yang terjadi? Coba perhatikan baik-baik. Telurnya tenggelam. Lihat ya, telurnya tenggelam, ada di dasar gelasnya. Lalu Kak Lasri ambil telurnya, kemudian Kak Lasri pindahkan ke gelas kedua. Kak Lasri masukkan. Apa yang terjadi? Telurnya tetap tenggelam karena tidak diisi sama sesuatu. Tahu nggak kira-kira apa yang kurang? Bener banget, yang kurang itu garam. Tadi cerita kita di firman Tuhan dalam kitab Markus, kita bicara tentang garam. Bagaimana garam itu baik. Firman Tuhan bahkan bilang, hendaklah hidupmu dipenuhi oleh garam-garam. Tujuannya apa? Tadi yang Kak Lasri bilang, biar ada manfaatnya. Garam kalau dipakai ke masakan, masakannya jadi enak. Garam kalau dipakai buat obat-obatan, obat-obatannya jadi baik. Nah, kira-kira kalau garamnya dimasukin ke sini, apa yang terjadi sama telurnya? Kita lihat ya. Sini ada garam nih. Kak Lasri masukkan ya 1 sendok ke dalam gelas yang ini. Lalu jangan lupa diaduk. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk, aduk-aduk. Aduk terus sampai garamnya larut, garamnya jenuh. Lihat airnya berubah warna kan? Kalau sudah, kita masukkan lagi garamnya sekali lagi ya. Kita masukkan ini garam yang kedua. Kita aduk lagi. Kita aduk. Ada yang tahu nggak kira-kira telurnya bakal kenapa sih kalau dimasukin ke sini? Yang tahu nanti dapat hadiah. Minta mama tapi ya. Kita lihat ya, kira-kira telurnya bakal kenapa nih? Kita ambil telurnya ya. Telurnya masih mentah ya. Kita masukkan ya. Bim salabim. Jadi apa? Coba adik-adik perhatikan. Telurnya tenggelam nggak? Coba ya, kita lihat. Apakah telurnya tenggelam? Ternyata tidak. Telurnya tidak tenggelam. Telurnya justru mengambang atau terapung, tidak jatuh ke dasar gelasnya. Kenapa telurnya tidak jatuh ke dasar gelas? Karena tadi telurnya sudah masuk ke dalam air yang ditambahkan garam. Nah, Kak Lasri mau jelaskan sedikit dari sisi ilmu pendidikan. Kebetulan Kak Lasri sarjana teknik fisika. Jadi hari ini Kak Lasri mau ada sedikit menjelaskan secara ilmu fisika. Adik-adik, dalam gelas ini ada yang namanya massa jenis. Telurnya sendiri punya massa, namanya massa telur atau dalam bahasa fisikanya massa jenis. Nah, kalau adik-adik masukkan telur ini ke dalam air, massa jenisnya sama. Karena massa jenis air sama dengan massa jenisnya telur.
imbang. Kalau masa jenisnya air satu, masa jenisnya telur juga satu. Tapi beda kalau adik-adik masukkan telurnya ke dalam air yang sudah dicampur garam. Tidak tenggelam. Kenapa? Karena masa jenisnya berbeda. Masa jenis air ini sudah berubah. Sudah bukan satu lagi, tapi jadi dua. Karena ditambah dengan masa jenisnya si garam. Masa jenis garam tambah air jadi dua. Sementara masa jenisnya telur jadi satu. Yang besar yang mana? Yang air campur garam. Karena itu makanya telurnya naik, tidak tenggelam. Nah, kalau dari sisi Alkitabnya seperti apa? Adik-adik, kayak yang tadi Kalastri bilang. Firman Tuhan dalam Markus jelas sekali bilang, hendaklah hidupmu dipenuhi oleh garam. Tadi garam dalam hidup adik-adik, kalau adik-adik perhatikan ke dapur nih, kalau mama lagi masak pasti tanya, mama pakai garam nggak? Pasti dijawab iya. Kenapa? Biar masakannya enak. Ada manfaatnya. Garamnya jadi punya nilai. Garamnya jadi bermanfaat. Bisa dirasakan orang lain. Dalam hidup adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus jadi seperti garam yang punya manfaat, yang bisa dirasakan sama orang-orang. Tidak boleh hidup tidak bermanfaat. Ada pujian bilang gini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini dipakai untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jadi adik-adik harus ingat, hidup adik-adik harus adik-adik gunakan sedemikian rupa. Harus punya nilai seperti garam, punya manfaat, bisa berdampak, bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan jadi anak-anak yang justru tidak bermanfaat, tidak punya nilai, justru tidak disukai, tidak boleh. Tapi harus jadi anak-anak yang disukai, anak-anak yang punya nilai seperti garam. Garam tadi ketika dia dicampur oleh air, dia bisa mengangkat telur. Telurnya jadi tidak jatuh ke dasar. Adik-adik juga harus seperti itu. Ketika adik-adik punya garam dalam hidup adik-adik, ketika adik-adik jadi pribadi yang bisa menyenangkan orang, bisa bermanfaat buat orang, disitulah adik-adik sudah menggenapi firman Tuhan. Orang tua juga harus bisa membantu anak-anak. Orang tua juga harus menjadi teladan. Ingat, yang menjadi garam tidak hanya adik-adik, tapi orang tua juga bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kita semua dalam kehidupan kita harus bisa menjadi garam. Harus bisa menjadi garam yang bermanfaat buat orang lain. Dalam Matius pasal 5 jelas sekali dibilang, jadilah garam dan terang. Kenapa harus jadi garam? Biar bisa dimanfaatkan, biar bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dalam hidup adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus bisa berbuah, bisa dimanfaatkan, dirasakan hidup adik-adik dalam hidup orang lain, orang banyak. Jadi sekali lagi firman Tuhan kita hari ini menceritakan bagaimana pentingnya garam dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita sehari-hari garam sangat penting. Dalam hidup rohani pun juga harus seperti itu. Harus punya garam dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, Kalastri mau ajak adik-adik hari ini untuk meresponi firman Tuhan. Dari kitab Markus hari ini kita belajar bagaimana hidup kita harus mempunyai garam, harus bisa dimanfaatkan, harus punya dampak bagi orang lain. Untuk itu, mungkin dalam kehidupan adik-adik tidak sengaja, adik-adik tidak hidup seperti garam, tidak bisa dirasakan buahnya. Nah, Kalastri mengajak hari ini dengan satu pujian sejauh timur dari barat. Mari responi hidup adik-adik bersama orang tua di rumah masing-masing. Mungkin kita salah, kita melakukan pelanggaran, tapi ingat begitu besar kasih setia Tuhan. Dia mau melemparkan setiap dosa kita. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau katakan,
sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita mau angkat tangan, kita mau katakan, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang, tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Adik-adik bersama orang tua katakan, sejauh timur Tuhan Yesus dari barat, timur dari barat, Engkau membuang dosa kami. Tiada kau ingat kesalahan kami. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Musik mengalir, adik-adik bicara sama Tuhan. Bilang semua kesalahan adik-adik. Oh Tuhan Yesus, rindu adik-adik datang kepada Tuhan. Mari hampiri, mari berdoa kepada Tuhan. Minta ampun untuk setiap kesalahan. Oh Tuhan Yesus begitu baik. Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Kami bawa anak-anak sekolah minggu GKI Diaspora Kopilas Bapa. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, bersama orang tua mereka masing-masing Tuhan. Bapa, Engkau melihat mereka setia, mereka terus hadir mengikuti ibadah online. Kami percaya tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Maka kami percaya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu
Bapa. Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, beri kepintaran bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Anak-anak kami jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran orang tua, anak-anak yang menuruti firman Tuhan, anak-anak yang menghasilkan buah-buah roh, anak-anak yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua Bapa, orang tua anak-anak dimanapun mereka berada. Bapa, dalam pandemi COVID, kami sadari, kami khawatir, kami ragu, kami jatuh Bapa. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, kami tidak perlu takut sebab kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Maka hari ini Bapa, kami mau hidup menuruti firman Tuhan. Kami mau hidup menjadi garam di tengah-tengah dunia Bapa, menjadi garam yang menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh begitu banyak orang. Maka Tuhan tolong, Roh Kudus mampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih bagi setiap pelayan Tuhan hari ini. Juga Tuhan berkati Bapa. Kami sudah siap Tuhan, kami selesai mendengarkan firman. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Untuk Kak Ida sebagai WL, Tuhan berkati. Dalam rumah tangga, keluarga, Tuhan berkati. Semua yang dalam pergumulan Kak Ida, Tuhan yang campur tangan. Semua yang dirancangkan Tuhan buat berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Abang Aswin, juga Kak Ivi yang bermain musik. Tuhan memberkati dalam masa muda Tuhan. Pakai lebih lagi naik, Kau bawa naik Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan Bapa. Tambah-tambahkan hikmat, talenta, karunia daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan Kak Ivi juga Abang Aswin Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih juga untuk Gabriel yang membantu proses rekaman. Juga Tuhan berkati, jadi anak yang baik yang membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Tuhan. Semua yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan, Tuhan yang sediakan. Anak-anak sekolah minggu kami yang tengah sakit, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu kami yang juga dalam persiapan untuk ujian-ujian Bapa, Tuhan beri kepintaran. Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dalam mengikuti sekolah online Bapa, Tuhan urapi orang tua yang mendampingi, juga Tuhan beri sabar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami selesai ibadah online hari ini. Kami mau Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah kami dengan doa yang diajarkan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah online kita untuk minggu ini adik-adik. Jangan lupa minggu depan tetap ikut ibadah online. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.